Halo guys, jumpa kembali bersama saya di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Shonen 2 episode ke-25 versi novel. Pada cerita sebelumnya, setelah berhasil menyelesaikan semua ujian yang diberikan oleh guru Fan Yu, Wang Dong ingin merayakan ujian kelulusan Huo Yuhou dan mengajaknya pergi ke tempat pelelangan cincin roh. Di tempat tersebut, karena Yuhou merupakan murid inti 2 divisi, Yuhou mendapatkan kartu diskon VIP, sementara Wang Dong mendapatkan kartu diskon berwarna ungu. Setelah Wang Dong dan Huo Yuhou mendapatkan cincin tulang roh yang mereka inginkan, mereka memutuskan untuk segera kembali ke akademi. Namun dalam perjalanan, Yuhou merasa ada hal buruk yang akan segera terjadi. Sementara itu, Dekan Yan memberitahu Ma Xiaotao jika orang yang pernah memadamkan api Phoenix miliknya di tepi Danau Dewa Laut adalah Huo Yuhou. Mendengar hal ini, membuat Ma Xiaotao merasa sangat senang dan ingin segera pergi untuk mencarinya. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Ketika Yuhou ingin kembali ke kota Shrek bersama Wang Dong menaiki sebuah kereta, Yuhou dikejutkan oleh kemunculan seseorang berjubah misterius. Bahkan Yuhou menyadari jika mereka berjumlah 6 orang. Dari aura yang Yuhou rasakan, orang tersebut memiliki niat membunuh. Menyadari hal ini, Wang Dong melirik ke arah Huo Yuhou dan bertanya, apakah Yuhou mengenali orang tersebut? Yuhou mengatakan jika dirinya tidak mengenali mereka. Namun dari aura yang mereka pancarkan, mereka memiliki niat membunuh. Setelah berhasil keluar dari kereta tersebut, Yuhou mengajak Wang Dong untuk berlindung di kota Shrek. Seiring berjalannya waktu, Yuhou merasakan niat membunuh yang semakin kuat. Ketika kereta itu berhenti, Yuhou menarik Wang Dong untuk berlari dan mengambil jalan memutar, melesat ke udara menggunakan alat jiwa roh terbang menuju kota utara Shrek. Kejadian ini membuat keenam orang yang ingin membunuh Yuhou dan Wang Dong terkejut. Pasalnya, jalan yang mereka ambil berbeda dari apa yang mereka duga sebelumnya. Mereka tidak menyangka jika Wang Dong dan Yuhou akan mengambil jalan memutar. Tidak lama setelah mereka berhasil melarikan diri, keenam orang langsung mengejar Huo Yuhou. Mereka melepaskan kemampuan cincin roh. 5 di antara mereka memiliki 5 susunan cincin roh. Sementara pemimpin mereka memiliki 6 susunan cincin roh, seorang master roh kaisar jiwa. 3 dari mereka segera menggunakan teknik terbang melesat ke udara mengejar Yuhou dan juga Wang Dong. Tidak berselang lama, alat jiwa terbang yang mereka gunakan tidak lagi mampu bertahan. Menyadari hal ini, dengan bantuan kekuatan jiwa yang diberikan oleh Yuhou, Wang Dong kemudian melebarkan sayapnya untuk membawa mereka pergi ke tempat yang aman. Meski pada awalnya mereka berhasil melarikan diri, namun karena perbedaan kekuatan di antara mereka cukup besar, jarak di antara mereka semakin dekat. Yuhou kemudian mengambil sebuah bola dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke udara. Ketika bola tersebut meledak, membuat Kaisar Jiwa terkejut dan bertanya-tanya, bukankah orang itu mengatakan jika mereka hanyalah murid inti? Kenapa mereka memiliki sinyal tanda bahaya Akademi Shrek? Sebelum para tetua Akademi Dalam datang menolong, Kaisar Jiwa segera memerintahkan 5 orang anggotanya untuk segera menyelesaikan misi. Setelah mendengar perintah tersebut, salah satu dari 3 orang yang berada di udara segera mengeluarkan kemampuan cincin roh. Orang tersebut mengeluarkan kemampuan cincin roh keempat dan langsung menyerang Yuhou dan juga Wang Dong. Menyadari hal ini, Yuhou segera menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam panah Zuge sebelum akhirnya melepaskan ke arah musuh. Serangan tersebut berhasil menjatuhkan seorang Master Roh. Namun masih tersisa 2 Master Roh terbang lainnya. Menyadari hal ini,
Yuho kemudian meminta Wang Dong untuk terbang naik ke atas. Pada saat yang sama, Yuho melepaskan kemampuan kedua cincin rohnya. Sebuah pola kalajengking di punggung Yuho tiba-tiba terbentuk, menimbulkan tekanan yang sangat luar biasa. Wang Dong terkejut melihat kejadian ini dan bertanya apa yang sebenarnya ingin Yuho lakukan. Dua Master Roh terbang yang berada di dekat Huo Yuho merasa terkejut. Hal ini disebabkan oleh udara di sekitar mereka yang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tubuh mereka tiba-tiba membeku sebelum akhirnya jatuh. Pada saat yang sama, wajah Wang Dong dan juga Huo Yuho menjadi lebih pucat daripada sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh kekuatan jiwa mereka yang telah terkuras habis. Melihat kejadian ini, Kaisar Jiwa kemudian melemparkan sebuah pedang yang diselimuti oleh api hitam ke arah mereka. Pada saat yang sama, Bei Bei, Susansi, dan Jiang Nanan berlari untuk memblokir serangan tersebut. Namun ketika Wang Dong merasa jika semuanya telah berakhir, Wang Dong dikejutkan oleh teriakan Huo Yuho. Yuho meminta kepada Wang Dong untuk melakukan teknik fuksi roh, melepaskan serangan jalan emas ke arah Kaisar Jiwa. Ketika pedang Kaisar Jiwa bertabrakan dengan jalan emas, hal ini menimbulkan ledakan yang sangat luar biasa. Bahkan tubuh Kaisar Jiwa terbakar oleh teknik tersebut. Namun hal ini masih belum cukup untuk membunuhnya. Pada saat ini, kekuatan jiwa Yuho dan Wang Dong benar-benar telah terkuras habis. Bahkan hal ini membuat mereka kehilangan kesadaran dan jatuh dari langit. Namun dari kejauhan, Ma Xiaotou berlari untuk menangkap Yuho dan juga Wang Dong. Kemudian melemparkan mereka berdua ke arah Susansi dan juga Bei Bei. Dengan sangat marah, Ma Xiaotou menatap tajam ke arah Kaisar Jiwa dan mengatakan, "Aku ingin melihat siapa orang yang telah berani menyerang murid Akademi Shrek." Meski Kaisar Jiwa tidak takut untuk menghadapi para murid Akademi, namun Kaisar Jiwa tidak ingin mengambil resiko. Pasalnya, mereka saat ini sudah berada tidak jauh dari wilayah kota Shrek. Jika salah satu tetua datang ke tempat ini, maka mereka akan mengalami kesulitan. Menyadari hal ini, Kaisar Jiwa kemudian melambaikan tangannya dan memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihat musuh melarikan diri membuat Ma Xiaotou sangat marah. Ma Xiaotou kemudian meminta kepada Susansi untuk menjaga Yuho dan juga Wang Dong. Sementara dirinya akan mengejar musuh bersama Bei Bei dan juga Jiang Nanan. Keenam cincin roh Ma Xiaotou tiba-tiba bersinar. Kedua sayapnya mengepak melesat ke udara. Meski Yuho dan Wang Dong terlihat sangat kelelahan, namun mereka masih dapat melihat dengan jelas kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Ma Xiaotou. Secara bersamaan ketika melesat di udara, Ma Xiaotou melepaskan api Phoenix untuk menjatuhkan satu persatu dari mereka. Meski pada awalnya serangan tersebut tidaklah berhasil, namun Ma Xiaotou tiba-tiba muncul di tengah formasi musuh dan meledakkan api Phoenix. Ledakan api melambung tinggi membentuk sebuah pilar dan terdengar teriakan seekor burung Phoenix. Keempat musuh secara bersamaan terlempar ke empat arah yang berbeda. Melihat kejadian ini, membuat Yuho sangat terkejut dan bertanya kepada Wang Dong, bagaimana mungkin mereka bisa selamat dari Ma Xiaotou ketika berada di tepi danau Dewa Laut pada waktu itu. Namun Wang Dong hanya terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan Yuho. Namun hal ini membuat Susansi tersenyum dan menjelaskan, jika hal itu terjadi karena Ma Xiaotou telah menekan api jahat yang ada di dalam dirinya. Namun kali ini Ma Xiaotou benar-benar sangat marah. Sementara Bei Bei dan Jiang Nanan membunuh dua musuh lainnya yang mencoba untuk melarikan diri. Dalam waktu singkat, keenam musuh telah berhasil mereka bunuh. Namun Ma Xiaotou lupa untuk menyisakan satu orang untuk mendapatkan sebuah informasi. Ma Xiaotou berniat membawa mayat mereka kembali ke akademi dan meminta kepada tim akademi untuk mendapatkan beberapa informasi dari mayat tersebut. Sementara tujuh tetua telah lama mengawasi mereka dari kejauhan. Dekannya sedikit menggelengkan kepala ketika melihat Ma Xiaotou.
Pasalnya, anak itu masih tidak bisa mengendalikan dirinya ketika berada di medan pertempuran. Elderlin tersenyum ketika mendengar hal ini. Elderlin beranggapan meski hal itu memanglah benar, namun anak itu pasti akan memiliki 7 cincin roh dalam waktu 3 tahun. Dekan Yan tertawa dan merasa bangga mendengar pernyataan tersebut. Elderlin kemudian bertanya kepada Dekan Yan, apakah Dekan Yan mengetahui tentang keterampilan yang baru saja digunakan oleh Huo Yuhao. Mengubah daerah di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Bahkan dapat membuat 3 Master Roh sekaligus membeku. Bukankah itu adalah kemampuan domain yang berasal dari tulang jiwanya? Dekan Yan terkejut ketika mendengar hal ini. Setelah obrolan singkat mereka berakhir, Dekan Yan memerintahkan kepada seseorang untuk membawa mayat mereka kembali ke akademi dan mencari tahu siapa orang di balik penyerangan tersebut.